Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta sejarah, kali ini kita sedikit mengulas salah satu ikon sejarah di kota Pamekasan, yaitu sejarah Kabupaten Pamekasan. Pamekasan adalah sebuah wilayah kabupaten di Pulau Madura. Kabupaten ini juga terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Pamekasan. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Madura di selatan, Kabupaten Sampang di barat, dan Kabupaten Sumeneb di timur. Kabupaten Pamekasan merupakan kabupaten termaju di Pulau Madura dilihat dari segi infrastruktur dan angka kemiskinan yang paling kecil di Pulau Madura. Kabupaten Pamekasan terdiri atas 13 kecamatan yang dibagi lagi atas 178 desa dan 11 kelurahan. Pusat pemerintahannya ada di Kecamatan Pamekasan. Ada rencana pemindahan ibu kota ke Kecamatan Waru sebagai pusat pemerintah Kabupaten Pamekasan. Wilayah Pamekasan sebelumnya dikenal sebagai Pamelengan atau Pamelingan dengan rajanya Ki Wonorono, keturunan dari Raja Majapahit Wikramawardhana 1389 sampai 1429. Pamelingan memerdekakan diri saat Majapahit mulai runtuh sekira tahun ke-1478. Pemerintahan Ki Wonorono dilanjutkan oleh putrinya yaitu Nyi Banu Ratu Pamelingan, selanjutnya oleh putra Nyi Banu yaitu Pangeran Bonorogo Nugroho, dan putra Pangeran Bonorogo yaitu Raden Aryo Seno Pangeran Ronggo Sukowati. Islam masuk ke Pamelingan pada masa Wali Sanga. Disebarkan pertama oleh Aryo Manaksenoyo yang membuka wilayah Parupuh Propo. Pada tahun 1515 berdiri Pondok Pesantren Somber Anyar Tlanaken yang dipimpin oleh Kiai Syubar, yang juga menjadi pengajar keluarga kerajaan sehingga disebut Kyai Ratoh. Setelah Pangeran Ronggo Sukowati bertahta, wilayah ini baru dikenal sebagai Pamekasan. Sesuai semboyan Mekas Jatna Paksa Jeneng Dibi yang artinya pesan untuk memerintah dengan kemampuan sendiri. Naik tahtanya Pangeran Ronggo Sukowati pada tanggal 12 Rabiul Awal 937 hari atau 3 November tahun 1530 ditetapkan sebagai Hari Jati Kabupaten Pamekasan Perda 1 Juli tahun 2004. Pangeran Ronggo Sukowati adalah raja beragama Islam pertama di Pamekasan. Pada waktu itu wilayah Jamburingin Propo diperintah oleh Pangeran Mertosari, kerabat Pangeran Ronggo Sukowati, dan wilayah Lambang Lor Blumbungan Pakong diperintah oleh Pangeran Nurogo, adik Pangeran Ronggo Sukowati. Pangeran Ronggo Sukowati sebagai raja baru memindahkan keraton dari Labangan Daja sekitar Rumah Sakit Muhammad Nor ke Mandilaras sekitar Gedung Bakorwil. Beliau mewariskan tata kota Pamekasan yang ada sampai saat ini. Di antaranya membangun Masjid Rato di lokasi Masjid Agung Asih Syuhada saat ini, asrama tentara di area asrama Kodim saat ini, dalam rangka reorganisasi militer, sipil penjara di area asrama B Kodim saat ini dipindahkan ke Jungcangcang pada tahun 1912, pasar di area Pasar Sore saat ini, dan Jalan Sejimat di area Monumen Arek Lankor saat ini. Nama-nama kampung yang digunakan sampai saat ini juga menunjukkan fungsinya di masa kerajaan. Di antaranya Parteker gelar tikar, untuk mengaji, Pangeranan kediaman Pangeran, Menggungan kediaman Tumengguk, Ongkoran belakang keraton, Duko pemukiman penduduk, Olpajung pembawa payung, Owal kawula kerajaan. Pangeran Ronggo Sukowati juga dikenal dengan legenda keris Joko Piturun miliknya. Kemenangannya memukul mundur serangan pasukan Bali di wilayah Jungcangcang. Insiden kolam ikan sekol area Pasar Kolpajung saat ini dengan Pangeran Lemah Dhuwur dari Arosbaya 1592 dan kisah pertemuannya dengan Kiai Agung Rabah di Pademau. Pangeran Ronggo Sukowati memerintah sampai tahun 1616 dan digantikan oleh putranya Pangeran Jimat dan Pangeran Purboyo sebagai wali raja. Beliau wafat pada Agustus tahun 1624 bersama hampir seluruh keluarga kerajaan dalam perang menghadang invasi Sultan Agung dari Mataram ke Pulau Madura.
Keluarga kerajaan yang selamat hanya Raden Daksena Pangeran Gatukoko putra Pangeran Purboyo yang menjadi Adipati Pamekasan pada tahun 1685 sampai 1708 dengan gelar Raden Tumenggung Aryo Adikoro. Pangeran Ronggo Sukowati dikebumikan di wilayah Kolpajung. Pasukan Mataram juga menghancurkan Keraton Mandilaras dan Masjid Rato. Masjid lalu dibangun kembali dengan bangunan bergaya Mataram beratap tumpang tiga. Mataram kemudian menyatukan Jamburingin dan lambang lor ke wilayah Pamekasan. Perlawanan terhadap kekuasaan Mataram di Madura diantaranya dilakukan oleh Pangeran Trunojoyo Al. 1649 pada tahun 1671 yang menjadikan Pamekasan sebagai pangkalan pemberontakan. Pasukan Pangeran Trunojoyo berhasil menguasai ibu kota Mataram pada 2 Juli tahun 1677. Pemberontakan ini bisa dipatahkan oleh Mataram pada akhir 1679 dengan meminta bantuan kongsi dagang Belanda VOC, dan Pangeran Trunojoyo dihukum mati pada 2 Januari tahun 1680. Kongsi dagang Belanda VOC mulai menguasai wilayah Pamekasan pada tahun 1705 sampai 1706 sesuai perjanjian dengan Mataram. Pada tahun 1743 VOC memindahkan Keraton Pamekasan ke wilayah Bugih yang hingga saat ini menjadi pendopo kabupaten. Sedangkan bekas Keraton Mandilaras dijadikan kompleks perkantoran atau loji VOC dan kemudian menjadi kantor residen Madura. Pada tahun 1749 meletus pemberontakan Klesap yang bertujuan menguasai Madura. Setelah sebelumnya menguasai Sumenep, pasukan Klesap bergerak ke Pamekasan dan berhasil membunuh Adipati Pamekasan Raden Tumenggung Aryo Adikoro keempat 1743 sampai 1750 beserta penghulu Bagan dan Raden Azar di Desa Bulangan. Klesap akhirnya terbunuh di Bangkalan. Pada masa VOC, Dandel 1808 sampai 1811 dan Raffles 1811 sampai 1816 bentuk kerajaan dipertahankan dan dikenakan sistem upeti. Pada tahun 1830 Belanda memberikan gelar panembahan kepada Raja Pamekasan Pangeran Mangkuadiningrat 1804 sampai 1842. Sistem kerajaan dihapus pada tahun 1858 masa kolonial Belanda dengan pengukuhan Bupati pertama Pamekasan Pangeran Aryo Moh Hasan 1854 sampai 1891. Kemudian wilayah Waru dan Tamberu yang sebelumnya masuk Sumenep disatukan ke wilayah Kabupaten Pamekasan. Pada tahun 1819 dibentuk Karesidenan Madura beribu kota di Pamekasan dengan pejabat residen Belanda. Pada tahun 1828 Madura digabungkan ke Karesidenan Surabaya, kemudian dipisah kembali pada tahun ke-1857. Pada tahun 1928 sampai 1931 dibentuk Karesidenan Madura Timur meliputi Pamekasan dan Sumenep, beribu kota di Pamekasan. Pada tahun 1831 Belanda membentuk Korps Barisan Madura sebagai bagian dari tentara kerajaan Hindia Belanda KNEL yang direkrut dari pribumi. Korps Barisan Madura bertugas untuk menjaga keamanan dan juga dikerahkan untuk memadamkan perlawanan kepada Belanda di daerah-daerah di Nusantara. Korps Barisan Madura berada di bawah masing-masing raja di Madura, ditempatkan di Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep. Demikian sejarah Kabupaten Pamekasan. Terima kasih.